Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat 5 menu olahan daging berkuah yang super lezat. Yang pertama ada rawon, kemudian sop daging, lalu asam-asam daging daun kedondong, selanjutnya soto daging Madura, dan yang terakhir gulai daging Lamongan. Dan kelimanya ini favorit saya semua. Baik, yang pertama Master akan buat rawon dagingnya dulu. Ini empuk banget meskipun tanpa presto sekalipun. Jadi yang hemat-hemat sajalah ya. Pertama, siapkan 300 gram tulangan sapi, lalu 500 gram daging dan lemaknya. Selanjutnya rebus dengan metode 5-37, dimulai dari air mendidih. Selanjutnya buang kotoran yang mengapung. Ini yang bikin baunya agak apek ya, jadi harus disingkirkan. Jika sudah, tutup pancinya, biarkan daging suhu ruang ya, baru boleh diolah atau dipotong-potong. Pastikan motongnya wajib tipis-tipis di sini karena kita masak tanpa presto, jadi biar cepat nanti empuknya. Selanjutnya saya ambil 500 ml kaldu rebusan dagingnya ya. Dan ini bumbu halusnya, resep ada di bawah ini atau bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah judul. Selanjutnya bumbu aromatiknya, ini ada serai dan lengkuas geprek, daun jeruk dan juga daun salam. Selanjutnya tumis bumbu halus dengan sedikit minyak sampai tercium harum baunya. Setelah itu masukkan daging yang sudah diiris tipis. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Selanjutnya tuang kaldu rebusan daging. Ini sudah saya saring ya sebelumnya. Selanjutnya aduk-aduk sampai rata. Kemudian masukkan 1 liter air. Jadi totalnya kita pakai 1,5 liter air ya. Karena kualinya ini ukuran kecil, jadi cuma muat segitu kuahnya. Jika sudah mendidih, selanjutnya masukkan potongan daun pre. Teman-teman bisa tes rasa di sini. Jika kurang garam, tambahkan kembali secukupnya. Selanjutnya masak api kecil saja ya, lebih kurang 20 menitan sampai kuah sedikit menyusut. Ini agar kaldu dagingnya dan bumbu rawonnya tadi benar-benar tercampur dengan sempurna ya. Nah, jika sudah, selanjutnya rawon daging sapinya sudah siap untuk disajikan. Ini kuahnya suweger mantap ya. Jangan lupa sajikan bersama pelengkapnya, yaitu sambal, jeruk nipis, tauge kecil, dan juga telur asin. Asli perfect banget. Baik, selanjutnya olahan daging yang kedua yaitu sop daging dan balungan. Kuahnya bening, seger, dagingnya empuk dan gak bau apek kaldunya ya. Cukup tambahkan 3 rempah saja dan buktikan hasilnya. Pertama, siapkan daging sapi dan tulangnya, ini masing-masing 100 gram. Cuci bersih lalu rebus dengan metode 5-37 seperti resep rawon sebelumnya ya. Dan juga jangan lupa buang kotoran yang mengapung pada air rebusan dagingnya. Tunggu hingga dingin, selanjutnya siap diolah. Saring dan ambil kaldunya lebih kurang 200 ml. Selanjutnya potong daging tipis-tipis ya, biar cepat empuknya. Kemudian untuk sayurannya sesuai selera saja, menyesuaikan stok isi kulkas. Selanjutnya ini bumbu halusnya, resep ada di bawah ya. Selanjutnya siapkan panci. Ini saya lebih suka masak daging ini pakai kuali tanah ya, karena aromanya makin harum. Selanjutnya tumis kayu manis, pala dan juga cengkeh dengan sedikit minyak, biarkan aromanya keluar. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis hingga harum dan berubah menjadi sedikit kecoklatan. Selanjutnya masukkan daging beserta tulangannya. Ini aduk-aduk. Kemudian masukkan air kaldu. Disusul air 1 liter. Lalu masak api sedang lebih kurang 15 menitan ya, sampai airnya sedikit menyusut. Selanjutnya masukkan sayurannya. Ini saya masukkan puterannya dulu, lalu wortel. Tutup sebentar. Selanjutnya masukkan bunga kul dan sawi putih. Lalu secukupnya daun pre dan juga seledri. Ini teman-teman bisa tes rasa dulu ya di sini. Selanjutnya jika dirasa sayurannya sudah empuk, matikan apinya, kemudian tambahkan bawang goreng biar aroma dan kuah kaldunya makin sedap ya. Baik, selanjutnya sop daging dan tulangan sapinya sudah bisa dinikmati. Dengan tambahan rempah kayu manis, pala dan juga cengkeh ternyata bisa menyamarkan aroma apek pada kuah dagingnya ya. Jadi semakin banyak daging dan kuah yang dipakai, maka teman-teman bisa tambahkan lagi takaran rempahnya, dijamin gak bau perengus. Baik, selanjutnya untuk resep ketiga, ini asam-asam daging daun kedondong. Ini salah satu menu khas Kabupaten Bojonegoro. Kuah dagingnya asam pedas suweger banget. Siap-siap nasi di rumah cepet banget ludesnya.
Pertama, siapkan daging. Ini lebih enak lagi kalau pakai daging bagian tetelan ya, atau rawonan. Jadi ada lemak-lemaknya. Selanjutnya rebus seperti biasa, pakai metode 5-37 ya, yaitu 5 menit rebus, 30 menit diistirahatkan, lalu 7 menit rebus kembali. Selanjutnya buang semua kotoran yang mengapung di atas ini. Nanti setelah dingin akan saya saring dan ambil kaldunya sebanyak 300 ml. Nah selanjutnya ini sudah saya potong tipis ya. Cuma ada daging dan balungan saja, lemaknya sangat sedikit sekali karena sudah saya pakai untuk buat rawon sebelumnya. Baik, selanjutnya sayurannya saya pakai wortel dan buncis. Lalu bawang merah dan bawang putih, ini rajang tipis ya. Kemudian 20 gram asam jawa, sekitar 2 sendok makan peres. Karena di perantauan sini susah nyari asam mentah, makanya saya pakai asam matang. Karena ini agak keras asamnya, maka saya larutkan dengan air panas ya, ini biar lembek. Selanjutnya 1 genggam cabai rawit, lalu 5 gram lengkuas geprek. Selanjutnya 3 tangkai daun kedondong muda. Ini tuh kalau dimakan rasanya asam-asam kecut seger ya. Selanjutnya kaldu daging, kemudian 1 liter air. Selanjutnya siapkan panci atau kuali tanah, beri secukupnya minyak goreng. Tumis lengkuas geprek beserta rajangan bawang merah dan bawang putih sampai layu ya. Kemudian masukkan cabai utuh. Kalau ingin pedasnya nendang, cabenya boleh dipotong-potong sesuai selera saja. Selanjutnya masukkan daging dan balungannya tadi. Nah, aduk-aduk. Kemudian masukkan air kaldu lebusan daging. Dilanjut 1 liter air. Masak api sedang saja, lebih kurang 15 menitan. Selanjutnya masukkan air asam jawa. Ini 2 sendok makan ya, saya larutkan dengan kuah panasnya tadi. Kemudian ampasnya sudah saya saring. Selanjutnya masukkan sayurannya. Kalau di Bojonegoro pakainya asam mentah, rasanya benar-benar nikmat. Beda banget dengan asam jawa matang ya, atau belimbing wuluh. Jadi kalau ada stok asam mentah, pastikan pakai itu saja ya. Nanti direbus dulu bareng kuahnya. Kalau sudah lembek baru diulek sampai lembut, lalu beri air panas dan saring kuahnya. Lalu beri garam dan penyedap rasa. Setelah ini teman-teman bisa tes rasa terlebih dahulu ya. Selanjutnya ketika hendak dimatikan, masukkan daun kedondong mudanya. Ini langkah paling akhir sendiri ya. Selanjutnya asam-asam daging khas Kabupaten Bojonegoro sudah siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Dari kecil tinggal di Bojonegoro, menu satu ini gak pernah absen ya ketika hari raya kurban. Lebih nendang lagi kalau teman-teman pakainya daging tetelan sapi. Nasinya emak alamat cepet amblasnya ini. Selanjutnya resep keempat, soto daging Madura. Menu kuah segar dari soto Madura ini benar-benar terfavorit banget. Dari dulu zaman masih kuliah di Surabaya, pasti sebulan sekali langganan beli soto daging ini ya. Apalagi ada campurannya babat dan jeroan yang menurut saya makin menambah cita rasanya. Nah ternyata buat soto Madura sendiri itu juga mudah banget. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Baik, siapkan 750 gram daging. Di sini saya pakai daging rusa. Ini ada tetangga yang jual hasil berburu di Gunung Aceh. Untuk dagingnya ini lemaknya sangat sedikit sekali ya, atau hampir tidak ada di sini di daging yang master pakai ini. Selanjutnya rebus dengan metode 5-37 seperti di video-video sebelumnya. Ini teknik andalan master ya untuk mengempukkan daging yang hemat gas. Selanjutnya 1 sendok teh beras rendam minimal 30 menit biar nanti mudah dihaluskan. Selanjutnya ini bumbu halusnya, resep di bawah ini ya. Nanti saya tumis sebentar bumbu halusnya. Kalau resep asli pedagang soto Madura itu nggak perlu ditumis dulu ya bumbunya. Jadi langsung dicemplang-cemplung bumbu halus dan bumbu aromatiknya ke kuah bersama dengan dagingnya. Ini saya tumis sampai harum ya. Baru masukkan potongan dagingnya. Selanjutnya masukkan 1,5 liter air. Sambil menunggu mendidih, ini saya potong-potong dulu daun prenya. Yang saya pakai ini jenis daun pre Medan kalau orang Aceh bilang. Jadi bentuknya pipih-pipih. Kalau yang bolong-bolong seperti di Jawa namanya daun pre takengon, tapi di sini susah banget nyarinya. Selanjutnya masak api kecil saja lebih kurang 30 menit sampai keluar kaldunya. Nah teman-teman, sebenarnya trik masak soto ala pedagang itu prosesnya agak lama ya, sehingga kuahnya itu benar-benar ngaldu banget. Misalkan soto mau dijual sore atau malam hari, jadi masaknya ini harus pagi hari ya.
sambil dipanasin terus pakai api kecil. Jadi kalau mau dijual pagi, masaknya malam hari. Nah, kalau untuk masak rumahan begini mah nggak apa-apa ya. Sudah matang pun boleh langsung dinikmati. Jangan lupa beri bawang goreng dan sajikan dengan bahan pelengkapnya. Ini saya pakai bihun rebus, sambal rebus, dan kecap manis. Asli, enak banget rasanya. Selanjutnya resep kelima, gulai daging Lamongan. Ini yang bikin nagih ya kuahnya. Langsung saja siapkan dagingnya, bisa pakai daging apa saja, kambing, kerbau, ataupun sapi. Ini ada campuran hati dan juga paru, kalau ada babat bisa juga diikutkan. Selanjutnya 500 ml santan kental, ini perasan pertama dari 1 butir kelapa. Kemudian 800 ml santan sedang, ini perasan kedua ya. Lalu 200 ml air untuk merebus rempah dan bumbu aromatiknya bersama dengan daging. Ini ada jintan, adas, dan ketumbar yang sudah disangrai, kemudian diulek halus. Baik, masukkan air. Selanjutnya masukkan daging yang sudah direbus dengan metode 537. Kemudian ini untuk bumbu halusnya, goreng dulu ya. Selanjutnya gula merah dan kunyit bubuk. Kalau ada kunyit segar, pakai itu lebih bagus. Jika sudah halus, masukkan ke dalam kuali berisi daging dan rempah-rempahnya. Selanjutnya masukkan santan sedang, rebus daging lebih kurang 15 menitan, api sedang saja ya. Selanjutnya masukkan santan kentalnya. Kemudian masukkan garam dan kaldu bubuk. Lalu kecilkan apinya. Masak 5 menitan, lalu beri taburan bawang goreng, dan selanjutnya gulai dagingnya sudah bisa dinikmati. Ini rasanya enak banget, mirip gulainya bakul langganannya Master di Babat Lamongan ya. Baik, sajikan bersama sambal rebus dan juga jeruk nipis. Selamat mencoba!